Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai spiritualitas transaksi syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadela Lastanti dengan NIM akhir 098, Danis Kurnia Maharani dengan NIM akhir 106, dan Ersonia Monika dengan NIM akhir 116. Transaksi syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Azas transaksi syariah. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip kemaslahatan. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Dan yang kelima, prinsip universalisme. Karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah sendiri ada 5 macam, yaitu yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezoliman, maisyir, gharar, dan haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Kemudian yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, dan tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Spiritualitas transaksi tijaroh. Transaksi merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan alat tukar berupa uang. Transaksi dilakukan secara tunai atau tidak tunai. Artinya, satu pihak telah menyerahkan barang, tetapi pihak lain menunda penyerahan barang maupun alat tukar. Ketentuan syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan transaksi yang mengikuti ketentuan syariah bagian dari zikrilullah apabila ketika bertransaksi ingat kepada kalam atau firman Allah dalam Al-Quran yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi sunnah. Spiritualitas transaksi syariah semakin tinggi apabila dalam melaksanakan transaksi tetap mampu menegakkan sholat dan menzakati harta yang diperoleh dari perniagaan yang sesuai dengan syariah. Hal ini telah diingatkan dalam Al-Quran. Transaksi-transaksi tijaroh yang notaben untuk memperoleh imbalan atau keuntungan materi berdimensi spiritual setidaknya diikuti antara lain. Yang pertama, zikrullah atau selalu membaca kitab. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memanfaatkan sebagian dengan menunaikan zakat atau bersedekah. Dan yang keempat, transaksi yang saling ridho. Spiritualitas transaksi tabarruk. Transaksi tabarruk hakikatnya adalah transaksi yang berdimensi spiritual karena berorientasi untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Transaksi tabarruk merupakan perbuatan yang akan mendapatkan pahala karena bertujuan untuk menolong, seperti memberi hibah, wakaf, memberi pinjaman dengan pengembalian sebesar pinjaman, menanggung hutang, dan pengembalian hutang untuk melepaskan kesulitan orang yang tidak dapat membayar hutang ketika jatuh tempo. Perniagaan yang rugi spiritual. Para pelaku usaha yang melalaikan Allah mungkin secara materi menguntungkan, misalnya, ia meninggalkan sholat, maka lebih berpeluang mendapat konsumen. Melanggar syariah dengan gratifikasi akan lebih banyak mendapatkan proyek. Tetapi pada hakikatnya, perniagaan dan transaksi seperti ini merugi secara spiritual yang dalam jangka tertentu akan rugi secara material. Metafora transaksi spiritual. Metafora transaksi spiritual dibagi menjadi dua, yaitu 1. Metafora jual beli dengan Allah, dan 2. Metafora pinjaman kepada Allah. Transaksi spiritual dan akuntansi. Transaksi yang berdimensi spiritual seperti berzakat dan sedekah, hibah, wakaf, memberikan pinjaman untuk menolong, menanggung hutang,
dan mengambil alih hutang untuk melepaskan kesulitan orang yang tidak dapat membayar hutang ketika jatuh tempo, dan membelanjakan harta untuk jihad fisabilillah. Transaksi-transaksi tersebut secara materi mengurangi aset, tetapi secara spiritualitas diyakini bertambah dan tumbuh, bahkan berlipat ganda pahala maupun pendapatan materi di masa yang akan datang. Akuntansi tidak bisa mengakui transaksi tersebut sebagai beban karena bertentangan dengan hakikat spiritual transaksi tersebut. Akuntansi mungkin hanya perlu mengungkapkan transaksi tersebut sebagai transparansi terpisah dengan laporan yang tersedia, atau tidak sama sekali sebagai bagian dari membelanjakan harta di jalan Allah secara sembunyi. Adapun ringkasan dari materi di atas yaitu, transaksi syariah dan akuntansi syariah tidak hanya berdimensi material, tetapi juga bernilai spiritual. Spiritual transaksi yaitu senantiasa memperhatikan syariah, zikrilullah, menegakkan sholat, berzakat atau sedekah, saling ridho. Sementara yang melalaikan hal-hal tersebut, maka akan rugi secara spiritual meskipun untung secara material. Islam telah memberikan metafora transaksi spiritual jual beli, pinjam dengan imbalan material dengan dilipat gandakan pembayaran pinjamannya, dan berdimensi spiritual dengan dosa yang ditutupi dan diampuni serta mendapat pahala dan tembusan surga di akhirat. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.